Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Uyun dengan NIM 2225210053. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kajian Matematika Sekolah Internasional. Video ini membahas tentang kesetaraan pendidikan di Indonesia. Sebelum lebih jauh membahas tentang kesetaraan pendidikan di Indonesia, perlu kita ketahui bersama bahwa kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan mensyaratkan semua anak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang dapat menuntun mereka memperoleh hasil belajar yang efektif tanpa memandang jenis kelamin, identitas etnis, kekayaan, dan pekerjaan orang tua. Nah, hasil PISA yang akan saya bahas nanti itu hanya mewakili sebagian gambaran inklusi dan keadaan dalam pendidikan, yaitu pemerataan di dalam sistem pendidikan. Pada bagian ini juga akan membahas perbedaan kemampuan PISA berdasarkan karakteristik siswa PISA di Indonesia. Pembahasan yang pertama, perbedaan tingkat kompetensi dan nilai tes berdasarkan gender. Nah, dalam 6 putaran PISA sejak tahun 2003 hingga 2018, ditinjau dari tingkat yang berhasil dicapai, siswa perempuan memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan siswa laki-laki dalam kemampuan membaca. Dalam bidang bahasa, proporsi siswa perempuan di tingkat 2 dan di atasnya lebih besar jika dibandingkan dengan siswa laki-laki. Pada bidang matematika dan sains, proporsi siswa berkompetensi minimum atau lebih tinggi relatif sama di antara kedua gender. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa secara signifikan, nilai bidang membaca siswa perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki dalam setiap putaran PISA. Sementara selisih signifikan nilai kedua kelompok kategori di bidang matematika terjadi pada PISA 2006 dan di bidang sains pada tahun 2009 dan 2018. Selanjutnya, kompetensi siswa berdasarkan bahasa tutur sehari-hari. Nah, jika kita tinjau dari nilai tes, tampak bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara siswa pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan sehari-hari dengan siswa yang lebih banyak menggunakan bahasa daerah atau bahasa lainnya. Pada gambar 2.17 dapat kita lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan perbedaan signifikan hanya terjadi dalam kemampuan membaca pada PISA tahun 2000, tahun 2006, dan 2015. Perbandingan antara siswa berkompetensi minimum atau lebih tinggi dengan siswa berkemampuan di bawah tingkat 2 pada masing-masing kategori menunjukkan bahwa kompetensi siswa pengguna bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari relatif homogen, baik dalam bidang membaca, bidang kompetensi matematika, maupun bidang sains. Nah, perbandingan di kalangan siswa penutur non-bahasa Indonesia selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan perbandingan di kalangan siswa pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan di rumah. Next, kompetensi PISA siswa Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis sekolah. Nah, berdasarkan jenis pendidikan, nilai PISA menghasilkan bahwa siswa di jenjang pendidikan SMA lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di tingkat sekolah menengah pertama. Rata-rata kemampuan membaca siswa SMA itu selalu lebih tinggi jika kita bandingkan dengan siswa pada jenjang pendidikan SMP atau MTS, bahkan dengan siswa SMA dan MA yang jenjangnya sama dengan SMA. Rata-rata perbedaan poin kemampuan membaca antara kelompok siswa SMP dengan kelompok siswa SMA sekitar 60 poin atau setara 2 tahun ajaran. Pembahasan selanjutnya, ketidaksetaraan sosial ekonomi dalam nilai hasil tes siswa PISA Indonesia. Nah, berdasarkan gambar 2.21, semakin dapat kita tarik kesimpulan bahwa kian tinggi status sosial ekonomi siswa, kian besar
pula proporsi siswa dengan kompetensi minimum atau di atasnya. Nah, meskipun demikian, hubungan antara status sosial ekonomi dengan kemampuan membaca bersifat non-linear. Selanjutnya membahas tren tingkat segresi dan variasi kemampuan antar sekolah di Indonesia berdasarkan status sosial ekonomi siswa. Nah, gambar 2.25 di atas menunjukkan perkembangan tingkat segresi sekolah di Indonesia dalam 18 tahun terakhir sejak tahun 2000. Pada PISA tahun 2000, tingkat segresi sekolah di Indonesia mencapai 22%. Kemudian angka presentasi tingkat regresi terus naik hingga mencapai 45% pada PISA tahun 2015. Untuk kemudian turun kembali menjadi 39% pada tahun 2018. Variasi nilai hasil tes antara sekolah di wilayah kota dan desa serta antara sekolah negeri dan swasta. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar 2.28, menunjukkan perbedaan nilai PISA siswa Indonesia berdasarkan bahasa status kepemilikan sekolah. Nilai PISA siswa sekolah negeri di bidang membaca selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa sekolah swasta. Kemudian di gambar kedua, gambar 2.29 yang menunjukkan persentase siswa PISA Indonesia menurut tingkat kompetensi membaca pada jenjang pendidikan dan jenis sekolah. Perbandingan di sekolah negeri antara siswa berkompetensi minimum atau di atasnya dengan siswa di bawah kompetensi minimum selalu lebih besar jika kita bandingkan dengan perbandingan di sekolah swasta. Pada gambar dapat kita lihat di sebelah kanan, pada gambar 2.30, tren kemampuan membaca siswa yang bersekolah di pedesaan, konsisten lebih rendah dibandingkan dengan siswa di kawasan lain atau di kawasan perkotaan. Kemudian kesimpulan variabel yang mempengaruhi kompetensi membaca siswa PISA Indonesia. Nah, dari tabel 2.5 dapat kita lihat bahwa variabel indeks sosial ekonomi berasosiasi positif dengan kemampuan membaca siswa Indonesia. Semakin tinggi indeks sosial ekonomi, maka semakin tinggi pula kemampuan membaca siswa. Selanjutnya, membahas tentang kemampuan siswa yang mengenyam pendidikan sedini mungkin. Nah, dari gambar 2.31, menunjukkan perbedaan kemampuan membaca antara siswa yang pernah belajar di TK dan siswa yang tidak pernah belajar di TK dalam 4 putaran PISA terakhir sejak tahun 2009 sampai tahun 2018. Pada PISA 2009 hingga 2015, perbedaan kompetensi membaca antara siswa yang pernah belajar di TK dengan yang tidak pernah mencapai lebih dari 30 poin. Artinya, belajar membaca sedini mungkin merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan kemampuan membaca pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, perbandingan tingkat kesetaraan Indonesia secara internasional. Pada gambar 2.32, secara internasional, kemampuan membaca siswa perempuan Indonesia selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa laki-laki. Nah, kemudian pada gambar 2.33 terlihat bahwa variasi antar sekolah dan intersekolah di Indonesia relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi di negara-negara yang memiliki karakteristik serupa, bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata OECD dan ASEAN. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia relatif homogen, baik di dalam satu sekolah maupun antar sekolah. Oke, terima kasih.